Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Oke, saya mau berbagi tentang hikmah dari patah tulang. Wah, hikmahnya banyak. Yang pertama, saya jadi tahu mana tetangga yang benar dan tidak. Saya jadi tahu mana rekan yang baik atau tidak, kemudian mana teman mana tidak ya. Yang ketiga, saya jadi tahu mana saudara yang benar atau tidak. Yang keempat, saya jadi dapat ilmu-ilmu baru dari kejadian saya dari patah tulang ya, entah itu ilmu tentang cara kerja online, kemudian ilmu tentang patah tulang ya, meskipun tidak banyak. Kemudian saya jadi menstabilkan emosi, itu juga nggak gampang gitu. Jadi ketika kita bisa ngontrol, itu bisa menstabilkan. Kalau kita mulai pertama ya, saya jadi tahu tetangga yang benar mana yang tidak benar. Jadi saya tuh tinggal di lingkungan perumahan yang sejauh ini sih hubungan saya dengan para tetangga cukup baik. Cuman ada yang saya bingung terkadang ketika saya dalam keadaan seperti itu. Saya kan berharap pada saat kejadian itu memang banyak tetangga yang tahu, cuman ternyata yang tidak saya harapkan berkunjung, yang saya harapkan berkunjung. Jadi itu unik. Saya jadi malah bisa menilai bahwa wah, ternyata orang-orang yang tidak saya harapkan mereka ternyata bisa berkunjung tuh orang-orang yang beriman. Untuk saya menilai seperti itu, karena gini, ternyata orang-orang yang mengunjungi saya yang tidak saya harapkan itu saya menilai imannya itu keren. Dan nggak nyangka bener-bener mereka tidak hanya beriman dengan benar, ternyata juga menerapkan di kehidupan sesama manusia atau hablum minanas. Dan yang saya heran, orang-orang yang saya pikir keimanannya baik ya, kan saya bilang baik nih, ternyata di kehidupan bermasyarakat tidak seperti yang saya pikirkan gitu. Rajin musola sebagai imam, kemudian ternyata menurut saya no. Justru yang berkunjung yang saya lihat, wah, orang-orang yang tulus gitu kan. Padahal saya dengan orang-orang yang dimana mereka mengunjungi saya itu tidak begitu akrab ya, hanya sebatas kenal. Memang saya berusaha untuk tidak begitu akrab sih dengan tetangga, normal-normal aja itu. Bahkan ada yang saya pernah saya berselisih dengan orang yang dengan tetangga, ternyata dia mengunjungi saya. Itu benar-benar nggak menyangka dan benar-benar nggak terduga. Oke, kemudian yang kedua, saya jadi tahu nih mana rekan yang benar mana yang enggak. Jadi ada rekan saya yang memang cuek dan nggak ada sama sekali, ucapan apapun nggak ada gitu kan, benar-benar parah. Dan saya baru tahu dari teman saya yang beritahu, oh, rekan-rekan Anda tuh memang seperti ini gitu. Oh, saya jadi baru tahu, karena teman saya itu pernah mengalami musibah dan nggak ada yang namanya rasa empati ketika teman saya itu mengalami musibah. Wah, parah ya. Oke. Kemudian juga ada rekan yang benar-benar baik, yang memberikan semangat ya, meskipun ucapan, sebenarnya saya lebih suka kunjungan ketimbang ucapan. Itu kan jadi masalah, yaitu saya pikir ucapan itu hanya sebagai toleransi minimal ya. Toleransi maksimal kan memberikan dukungan moral ya, materi ya, nggak munafik ya, saya terima. Alhamdulillah, kan namanya adanya rezeki berupa materi kan, itu berarti rezeki kita yang patut disyukuri. Kemudian saya jadi tahu mana yang namanya saudara, mana yang enggak. Sejauh ini kan saya memang punya sahabat yang akrab sama saya, dan dia punya peran yang berarti ketika saya mengalami musibah itu ya, apalagi pada saat praoperasi ya. Sahabat saya yang punya andil besar di sana. Nah, ada saudara-saudara lain ya yang memang saya tidak begitu akrab, cuma saudara-saudara ini kebetulan
saya anggap itu tante ya, dan mereka ini kan hubungannya dengan ibu saya itu sepupu. Saya nggak nyangka bener-bener deh, karena bener-bener nggak nyangka deh ya. Tetangga pun juga ada yang berikan bantuan moral, bantuan materi, tidak hanya moral tapi juga materi. Saudara pun memberikan bantuan materi dan moral. Makanya saya pada saat mengalami musibah seperti ini benar-benar hikmahnya banyak. Dan yang pertama tadi kan saya jadi tahu mana tetangga yang benar atau tidak, saya jadi tahu mana rekan yang benar atau tidak, kemudian saya jadi tahu mana saudara yang benar atau tidak, dan yang keempat saya jadi dapat banyak pembelajaran tentang emosi. Karena ketika kita menghadapi segala permasalahan, apalagi ujian nih patah tulang kan nih, ada dua yang kita uji, ada dua yang diuji di diri kita, yaitu menguji fisik dan menguji mental. Saat saya di rumah sakit itu benar-benar nafsu makan tuh sedikit gitu, di bawah standar. Kemudian pada saat saya puasa pun, ini kan saya mengusahakan untuk puasa ya, nafsu makan kayak udah dikontrol gitu, nggak bisa, masih di bawah standar tapi masih di atas yang inilah, masih di atas pada saat saya di rumah sakit. Di rumah dan saya menjalani puasa itu, puasa Ramadan ya, itu nafsu makan saya itu masih lebih baik sih dibanding saat di rumah sakit ya. Nah yang lebih parah ini pada saat, maksudnya lebih parah itu maksudnya lebih baik lah ya, pada saat saya setelah puasa Ramadan itu gila, nafsu makan saya itu udah kembali normal, standar, bahkan lebih di atas standar. Jadi hikmahnya tuh aduh luar biasa banget deh ya, luar biasa bahwa saya ngomong banget ya, karena di balik ujian atau musibah yang diberikan Allah ke saya, alhamdulillah kan saya kepala nggak terjadi masalah. Anggota gerak saya bagian atas, tangan kiri dan kanan tuh alhamdulillah banget gitu kan. Karena saya pernah dapat info bahwa kecelakaan tuh yang paling mengerikan tuh di kepala, di dengkul ya gitu, dan selangkangan. Aduh saya nggak bisa bayangin deh ketika saya mengalami musibah di anggota bagian yang tadi saya sebutkan tadi ya, yaitu kepala, kemudian dengkul, selangkangan. Aduh, karena akan merepotkan ketika melakukan kegiatan berupa buang kotoran kan. Nah tadi kita lanjutin ya, bahwa nafsu makan saya malah kembali normal, bahkan lebih di atas normal ketika pasca Ramadan ya, pokoknya itu. Nah pada saat saya mengalami masih dalam proses penyembuhan ya, patah tulang itu yang paling saya nggak nyaman tuh gatal di dalam itu. Saya bingung aja, gatal tapi ini otak atau asa gatal kemana ya, mau di sini saya misalnya gatal di sini tapi kok nggak dapet gitu sumber gatalnya. Ternyata pas kesini udah nyaman gitu kan, saya tahu nih gatalnya di sini ternyata gitu. Ternyata ada yang bilang juga gatal itu proses penyembuhan. Kemudian hikmahnya lagi dari patah tulang ini, saya dapat banyak inspirasi bagaimana menjalani kerjaan dengan online. Memang pada saat saya sebelum kecelakaan kan saya kerjanya juga ada yang online, tapi harus ke lokasi kerjaan, dan sistemnya dengan melayani siswa itu online. Nah sekarang saya kan ada kerjaan yang memang online ya, ada aja inspirasi yang membuat saya tuh terus memperbaiki kesalahan saya dan membuat kerjaan saya secara online lebih baik. Ada lagi inspirasi baru kerjaan yang lain. Jadi hikmah sih, ada hikmah dari ujian atau musibah ini. Oke, wow, sudah panjang jawab saya tentang hikmah dari patah tulang. Tapi bagi saya gini, Allah itu kan gak akan memberikan cobaan di atas kemampuan umatnya ya, dan itu bisa dibuka, mudah-mudahan nggak salah ya, di Al-Baqarah 286. Dan kita pun bisa keluar dari musibah itu harus ikhtiar dulu, karena musibah itu kan nggak hanya datang karena dari diri kita, itu ada di
setahu saya di Quran surat Asy-Syura ayat 30. Dan juga musibah ini kan memang sudah ada di Lauhul Mahfuz ya, itu ada di Quran surat Al-Hadid, setahu saya Al-Hadid ayat 22. Dan semua ini juga atas izinnya Allah. Setahu saya itu ada di Quran surat At-Takabun ayat 11 ya. Jadi gini, ketika ujian atau musibah berupa patah tulang ini itu benar-benar saya terus introspeksi diri, menguatkan mental, emosi juga, terus itu tadi ya, introspeksi diri lebih ke bermuhasabah ya, pada menguatkan mental dan juga emosi. Jadi berharap agar musibah ini membuat saya tidak hanya memperbaiki diri tapi juga lebih meningkatkan kualitas diri, itu yang terpenting. Jadi bagi Anda yang mengalami musibah apapun ya, baik itu musibah ekonomi, musibah kesehatan, musibah bencana alam, terpenting bagaimana bisa mengontrol emosi dan menguatkan mental. Jadi kita bisa menghadapi itu dengan baik dan insya Allah musibah atau ujian itu bisa dilewati. Oke, dari saya itu aja. Semoga insya Allah sih bagi yang mengalami musibah bisa mengambil pembelajaran dari apa yang saya sampaikan ya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan urusannya oleh Allah. Sekali lagi semoga hidup Anda selalu berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.